Kalian pernah gak sih kepikiran kayak gini? Buset deh, itu Suzuki Avenis kok mahal banget ya harga barunya. Mesin timbang 125 cc, desainnya aneh banget bagi warga Indo. Tapi kok harganya mahal banget ya, sampai tembus 30 juta. Mending beli Aerox second yang umurnya baru setahun keluar dealer. Lumayan ya kan, bisa disewain buat bukber. Oke, jadi sebenarnya penyebab Avenis dan kendaraan lain yang bisa dibilang mahalnya melebihi rata-rata ini adalah karena kendaraan tersebut status keberadaannya di Indonesia itu adalah CBU atau Completely Built Unit. Sedangkan untuk kendaraan dengan harga yang normal itu biasanya kendaraan dengan status CKD atau Completely Knocked Down. Jadi, buat kalian yang belum tahu, motor yang berstatus CBU adalah motor yang diimpor ke negara tujuannya ini secara utuh atau udah jadi. Jadinya, motor ini dirakit di negeri asalnya. Misalkan motor ini statusnya CBU Thailand. Nah, berarti motor ini dirakit sampai jadi satu motor utuh di Thailand. Lalu, setelah dirakit sampai jadi, motor ini diimpor ke negara tujuan secara utuh. Nah, biasanya yang paling menonjol dari motor CBU ini adalah harganya. Seperti misalkan Suzuki Avenis yang harganya tembus sampai 30 juta untuk sekelas motor Matic 125 cc. Itu dikarenakan motor tersebut berstatus CBU India atau hasil rakitan India. Nah, untuk motor yang statusnya CKD sendiri adalah motor yang diimpor ke negara tujuannya dengan keadaan komponen yang lengkap, namun belum dirakit di negara asalnya. Jadinya motornya dirakit di negara tujuan impor. Misalkan motor tersebut mau diimpor ke Indonesia dari Thailand. Berarti nanti Thailand ngirim motornya ini dengan keadaan belum dirakit, alias dalam bentuk terpisah. Setelah itu, baru dia dirakit di Indonesia. Dan biasanya, motor dengan status CKD ini harganya jauh lebih murah dibanding motor CBU. Bahkan, harganya bisa tembus sampai 2 kali lipat lebih murah dibanding motor sekelasnya yang statusnya CBU. Kenapa bisa gitu? Sebenarnya, yang bikin mahal motor CBU adalah biaya pajak dan bea cukainya yang jadi sangat mahal kalau kita mengimpor atau masukin motor atau kendaraan secara utuh yang sudah dirakit di negara asalnya ke Indonesia. Beda banget sama motor CKD yang harganya sangat murah. Dikarenakan motor ini diimpor ke Indo dengan keadaan komponen yang lengkap namun belum dirakit, yang berujung pada biaya bea cukai yang jadi jauh lebih murah dibanding biaya bea cukai motor yang sudah jadi. Selain Avenis, motor-motor yang berstatus CBU di Indonesia ini sebenarnya cukup banyak. Contohnya, ada Vespa Matic yang berstatus CBU Vietnam dan Italia. Lalu ada CBR 150 dan CBR 250 tahun 2011. Serta Satria Evio tahun 2004 yang berstatus CBU Thailand. Lalu ada Moge atau motor gede yang harganya ratusan juta. Dan lainnya lagi. Untuk motor yang berstatus CKD mah jangan ditanya. Populasinya ada banyak banget di Indonesia. Contohnya yaitu motor sejuta umat, kayak semacam Vario, Beat, Aerox, NMAX, Supra, Vixen,
GSX 150, Satria Injeksi, Nex 2, dan kawan-kawannya yang harganya sangat bersaing di kelasnya. Gak terlalu mahal kayak motor CBU. Sebenarnya, status CBU ini tidak hanya berlaku untuk motor aja, melainkan berlaku untuk segala jenis kendaraan, termasuk mobil. Biasanya, para user kendaraan CBU ini selalu merasa resah dengan harga serta ketersediaan spare part untuk kendaraan CBU kesayangannya. Gimana nggak resah coba? Lawang di motor kan keadaannya didatangkan secara utuh ke negara tujuan. Berarti kan otomatis spare partnya mau nggak mau harus diimpor dari negara asalnya. Nah, karena alasan itulah spare part motor CBU ini bisa dibilang cukup langka serta mahal. Para pembuat spare part KW juga kayaknya ogah-ogahan sih bikin spare part buat kendaraan CBU. Karena penggunanya juga sedikit, dikarenakan harga kendaraannya juga melebihi rata-rata. Mending bikin spare part KW kendaraan TKD aja, yang jelas-jelas penggunanya sangat banyak, dan jumlah unitnya juga bejibun. Dijamin auto cuan lur. Apalagi kalau jualnya spare part KW merek Honda. Dijamin deh cuannya makin mengalir deras sampai jauh. Selain kualitas spare part, performa, serta fitur yang ditawarkan jauh di atas motor CKD, motor CBU juga punya ciri khas lain berupa desainnya yang sangat identik dengan selera dari negara pengekspornya. Jadinya jangan heran, kalau misalkan Avenis atau kendaraan CBU lainnya, kadang desainnya gak disukain dan gak masuk selera warga Indo. Karena kan beda selera. Di sini boleh dibilang jelek. Tapi di negeri asalnya mah motor ini lumayan lah ya laku. Jadi gimana? Setelah sejauh ini, kalian lebih suka kendaraan CBU atau CKD nih? Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.